فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Qalat Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafizahullah ta'ala. Masuk ke muka surat 61 tentang faidah ujian dan cabaran. Al-faidatu sabi'ah ihya'u ibadati du'a indal abdi idza nazala bihil bala. Faidah yang ketujuh dari malapetaka atau mara bahaya, demikian pula bala bencana dan seterusnya, itu ujian dan cabaran adalah menghidupkan ibadah doa pada hamba itu apabila turun kepadanya bala bencana. Terkadang orang kalau sudah senang dan duit banyak dan harta melimpah lupa berdoa kepada Allah. Tapi kalau harta sudah habis, kelaparan, juga mengalami kemiskinan, perlu pembiayaan untuk berobat, baru dia banyak doa-doa kepada Allah Ta'ala, banyak-banyak berdoa. Faddu'a'u ibadah, maka doa adalah ibadah. Qala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala berfirman, dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku penuhi doa untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari peribadatan kepadaku, mereka akan masuk ke dalam jahanam dalam keadaan terhinakan. Baik. Mana sisi pendalilannya? Setelah menyebutkan ud'uni, lalu Allah Ta'ala menyebutkan an ibadati. Berarti memang doa itu adalah ibadah. Wafil hadis sahih anin Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma, jelas ayahnya sahabat juga, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, qala ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah, doa itulah ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sebenarnya tak perlu diulang. Memang hadisnya yang di dalam Musnad Imam Ahmad, juga dalam Sunan Abi Dawud dan Tirmidzi, Nabi bersabda ad-du'a wal ibadah, kemudian membaca wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Bahkan para ulama mengatakan, yaitu Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan ini adalah diriwayatkan oleh 4 ashabus sunan. Bahkan karena telah periksa, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga. Jadi bukan hanya Tirmidzi. Wa ghalibu ma yakunu du'aul makruh wa munajatuhu li rabbih khafiyah. Boleh khafiyah, boleh khufyah, yaitu secara rahasia, secara pelan-pelan, tidak berbising-bising. Yaitu biasanya doa yang terjadi dari orang yang mengalami kesulitan besar, demikian pula munajatnya kepada Rabbnya, itu adalah secara rahasia, secara perlahan-lahan, dengan suara yang lirih. Waqad dzakara Ibnul Qayyim rahimahullah fawaida adidatan li ikhfa'id du'a. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan faidah yang beraneka ragam di dalam merahasiakan doa. Ya, tak perlu berdiri di atas mimbar atau di atas bumbung masjid berdoa dengan suara bising-bising, tak perlu. Kecuali kalau disyariatkan untuk itu, itu baru lain. Tapi Allah Ta'ala mensyariatkan doa itu perlahan-lahan. Cuma tak disebutkan di sini wad'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, sebagaimana di dalam surat Al-A'raf. Dan berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan menundukkan diri wa khufyah, dan dengan suara yang perlahan-lahan, suara yang khafi, yang samar-samar. Qala rahimahullah wa fi ikhfa'i du'a'i fawaidu adidah. Di dalam merahasiakan doa
menyamarkan doa itu ada faidah yang beraneka ragam. Ahaduha annahu a'zamu imanan. Ini lebih besar keimanannya. Kenapa? Li'anna sahibahu ya'lamu anna Allah Ta'ala yasma'u du'a'ahul khafi. Karena pelakunya mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala mendengar doa dia yang perlahan-lahan. Berarti apa? Berarti orang ini beriman bahwasanya Allah Maha mendengar. Walaisa kalladzi qala innallaha yasma'u in jaharna wala yasma'u in akhfaina. Tidak seperti orang yang mengatakan sesungguhnya Allah mendengar apabila kita bersuara keras dan Allah tidak mendengar apabila kita bersuara lirih, bersuara pelan-pelan. Ini jahil, ini sebelum mereka belajar baik-baik. Ini orang yang waktu itu dohirnya masuk Islam di waktu Fathu Mekah, cuma belum belajar kepada Rasulullah SAW. 2 orang Quraisy dan 1 orang Saqif, atau 2 orang Saqif dengan 1 orang Quraisy. Hadisnya memang terjadi khilaf di situ. 3 orang itu yang banyak siapa, yang Quraisy atau yang Saqif. Wasaniha, faedah kedua dari berdoa secara perlahan-lahan atau dengan suara yang lirih, annahu a'zamu fil adabi wa ta'zim, lebih besar dalam adab dan pengagungan kepada Allah. Ia tidak berbising-bising di hadapan Allah Ta'ala, tapi dengan suara halus, suara perlahan-lahan. Walihada la tukhatabul muluku wa la tus'alu biraf'il aswat. Maka dari itu para raja tidak diajak bicara dan tidak dimintai dengan mengeraskan suara. Jelas orang yang ingin minta sesuatu kepada penguasa itu dengan bahasa halus, bahasa pelan-pelan. Makanya orang yang menuntut dengan cara demonstrasi ini orang yang jahil, tidak tahu masalah adab. Baik. Penguasa akan semakin marah, akan semakin dendam kalau disikapi dengan seperti itu. Wa inna ma tukhaffafu indahumul aswat. Hanyalah suara-suara itu tukhaffadu, yaitu apa? Dipelankan, direndahkan di hadapan para penguasa. Wa yukhaffu indahumul kalam. Pembicaraan itu diringankan, jangan bicara terlalu lama di hadapan penguasa. Mereka sendiri masih perlu mendengar suara orang lain. Masih banyak orang yang ingin didengar sebagaimana Anda ingin didengar. Nah, ini cara beradab yang baik. Bimiqdari ma yasma'una, sesuai dengan kadar yang mereka dengar, kadar suara yang mereka dengar. Wa man rafa'a sautahu ladaihim, barang siapa mengeraskan suaranya di hadapan penguasa, maqatuh, mereka akan membenci orang ini, menganggap orang ini tak tahu adab di hadapan orang yang sedang berkuasa. Walillahil masalul a'la, dan Allah memiliki permisalan yang tertinggi. Kalau di hadapan penguasa saja demikian, bagaimana dengan penguasa jagat raya, penguasa alam semesta? Tentunya lebih layak lagi untuk kita beradab, merendahkan diri, merendahkan suara dan seterusnya. Fa idza kana yasma'u du'a al-khafi, maka apabila Allah itu mendengar suara yang perlahan-lahan, dan kita tahu Allah memang mendengar dengan suara perlahan-lahan, fala yaliqu bil adab min baini yadayhi illa khabdus sauti bih, maka tidak layak dari sisi adab di hadapannya kecuali kalau kita merendahkan suara. Makanya Allah memerintahkan dalam Al-Quran untuk berdoa dengan suara yang perlahan-lahan saja, suara yang lirih, bukan dengan suara yang keras dan bising-bising. Salisuha, faedah ketiga, annahu ablaghu fit tadarru'i wal khusyu'. Doa dengan suara perlahan-lahan itu lebih kuat dalam masalah ketundukan dan tadarru'. Itu artinya adalah menundukkan diri. Khusyuk yaitu menenangkan diri. Ini hampir sama sebenarnya. Cuma kalau khusyuk, kata para ulama, ini kembalinya kepada badan, yaitu badannya tenang, badannya agak membungkuk ke depan, namanya sedang berdoa kepada Allah. Tadarru' itu di dalam hati. Sebagian membezakan demikian. Alladzi huwa ruhud du'a wa lubbuh, yang mana inilah
rohnya doa dan inti doa, yaitu untuk apa? Khusyuk dan tadarruk di hadapan Allah Ta'ala, bukan malah membusungkan dada, memamerkan kesombongan, bukan demikian. Wa maqsuduh, dan memang inilah maksud dari doa, yaitu kita sedang merendahkan diri kepada Allah. Makanya yang sesuai adalah suara yang perlahan-lahan saja. Fa innal khashi'adz dzalilad dhari', karena orang yang khusyuk, orang yang hina, orang yang merendahkan diri, innama yas'alu mas'alata miskinin dzalil, dia itu hanyalah meminta seperti permintaan orang yang miskin dan hina, bukan permintaan orang yang tajir dan kaya raya di hadapan tajir lainnya. Qad inkasara qalbuh, hatinya sudah patah. Wa dzallat jawarihu, anggota badannya sudah rendah, sudah apa? Sudah lemah. Sudah merasa tak mampu berbuat apa-apa, tinggal mengharapkan bantuan dari si penguasa. Wa khasha'a sautuh, suaranya lirih, suaranya sudah apa? Perlahan-lahan, tidak lagi suara keras. Hatta innahu la yakadu tablughu bihi dhillatuhu wa maskanatuhu wa kasruhu wa dara'atuh. Oh, panjang sekali ya ini, yaitu maktuf-maktufnya ini. Sampai-sampai hampir-hampir kehinaan dia, kemiskinan dia, patah hatinya dia, patahnya hati dia, dan dara'atuh, merunduknya dirinya itu sampai kepada apa? Ila ayyang kasiro lisanuh, menyebabkan lidahnya juga patah, tidak lagi pandai bicara, popek-popek sana sini dengan suara keras. Tak, kita sedang di hadapan Allah Ta'ala. Betul-betul apa? Lidahnya pun sudah seakan-akan letih, tak mampu bicara dengan sangat halus, perlahan-lahan, penuh dengan rasa takut dan harapan. Inilah yang selayaknya ketika berdoa. Fala yutawiluhu bin nutq, maka dia tidak menyombongkan diri di hadapan Allah dari sisi pembicaraan, tidak bergaya sastra dan syair yang berpandai-pandai di hadapan Allah. Faqalbuhu sa'ilun talibun mubtahil, hatinya itu sedang meminta, sedang menuntut. Ini bahasa terjemahan kita menuntut ya, talib, menuntut ilmu misalkan. Tapi jelas kita tidak sedang situasi menuntut-nuntut di hadapan Allah, tetapi memang meminta dan berharap. Mubtahil, asal dari ibtihal, itu adalah ibadah sambil memutuskan diri dari yang lain, yaitu betul-betul memusatkan perhatian kepada yang dimintai. Walisanuhu li syiddati dzullihi wa dara'atihi wa maskanatihi sakitun, lidahnya disebabkan karena beratnya kehinaan dirinya, perendahan dirinya, dan kemiskinan dirinya, diam. Tidak betul-betul diam tentunya, tapi apa? Bicara dengan sangat halus. Wa hadhil halah la yata'atta ma'aha raf'us saut. Situasi yang seperti ini tidak layak untuk disertai dengan suara yang keras. Bidu'ai aslan, dengan doa sama sekali. Jadi apa? Tak layak kita berdoa dengan suara keras, tapi dengan suara yang halus dan lembut. Kita ambil sedikit lagi. Rabi'uha annahu ablaghu fil ikhlas, dia lebih kuat di dalam keikhlasan, sebagaimana juga dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini di dalam apa? Tafsir surat Al-A'raf, bahwasanya kalau berdoa dengan suara halus, perlahan-lahan, ini lebih kuat dalam keikhlasan. Tidak seperti orang yang riya, bising-bising berdoa di hadapan Allah Ta'ala dengan suara keras di hadapan orang lain, seakan-akan apa? Sedang mencari pujian di hadapan umat manusia. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.